Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Haji Pradana Putra dari program studi manajemen kelas pagi akan memenuhi tugas dari Ibu Anjar Safitri SPDM SC, yaitu tugas ke-10 tentang bea materai pada mata kuliah pengantar lembaga keuangan dan perpajakan. Yang pertama yaitu bea materai. Ada pengertian bea materai. Bea materai di sini adalah pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau dokumen tersebut selesai dibuat atau diserahkan kepada pihak lain bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak. Di sini sejarah bea materai dari masa ke masa. Pada awalnya itu sejarah lahirnya bea materai atau stamp duty berawal di Belanda atau Holland pada tahun 1624 sebagai pajak pada kertas yang bersegel. Pajak tersebut berasal dari saran seseorang yang namanya tidak diketahui. Pada waktu itu, Belanda memerlukan biaya yang sangat besar karena terlibat peperangan dengan Spanyol. Pemerintah Belanda mengeluarkan lembaran kertas bermaterai dengan berbagai harga, tetap untuk setiap penggunaannya yang disebutkan dalam kertas tersebut. Sebuah daftar bea materai besar cakupan pajaknya di Belanda pada 11 Maret 1723. Bea materai atau pajak tersebut dikenakan pada surat wasiat atau last wills dan bergantung pada nilai dari aset. Pajak tersebut juga dikenakan pada perbuatan atau tindakan membagi barang sewa atau atas jumlah nilai sewa setahun pada surat hutang atau bond atas jumlah yang diasumsikan pada surat transportasi dan pemindahan barang, petisi, dan persetujuan. Di samping juga pada setiap salinannya. Penggunaan bea materai di Indonesia awalnya diatur dalam Aturan Bea Materai 1921 atau bernama Stablat tahun 1921 nomor 498. Objek bea materai di sini merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Bea materai Rp10.000 dikenakan atas beberapa dokumen yang meliputi surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lain yang sejenis beserta rangkapnya. Yang kedua, akta notaris beserta gros, salinan, dan kutipannya. Yang ketiga, akta pejabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya. Yang keempat, surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang kelima, dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang keenam, dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang menurut risalah lelang, salinan risalah lelang, dan gros risalah lelang. Yang ketujuh, dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nominal lebih dari 5 juta rupiah yang menyebutkan penerimaan uang atau berisi pengakuan bahwa uang seluruhnya atau sebagainya telah dilunasi atau diperhitungkan. Yang kedelapan, dokumen lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Aturan bea materai di Indonesia. Aturan mengenai bea materai ini mengalami beberapa kali perubahan, tercatat diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1969. Undang-Undang bea materai ini terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai. Perubahan ini dilakukan karena dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan keperluan dan perkembangan di Indonesia pada masa itu. Tarif bea materai naik sejak 1985. Tanpa mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 pada tahun 2000, pemerintah memutuskan menaikkan tarif bea materai dari sebelumnya Rp500 menjadi Rp3.000 dan dari Rp1.000 menjadi Rp6.000. Kenaikan tarif bea materai ini ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai. Lalu pada tahun 2021 ini, pemerintah mengeluarkan revisi Undang-Undang Bea Materai terbaru menggantikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Tarif bea materai dinaikkan dan diubah menjadi satu tarif saja sebesar Rp10.000. Berlakunya bea materai elektronik. Dalam undang-undang terbaru, mulai diberlakukan bea materai elektronik atau bea materai digital. Bea materai elektronik atau e-materai adalah materai yang digunakan untuk dokumen elektronik. Sebelumnya bea materai hanya berbentuk kertas dan digunakan untuk dokumen dalam bentuk fisik saja.
Hal ini didukung adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE nomor 8 tahun 2011 pada pasal 5 ayat 1 yang menyebutkan bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Artinya kedudukan dokumen elektronik ini disamakan dengan dokumen kertas, sehingga perlu equal treatment dokumen kertas dengan elektronik. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Hestu Yoga Saksama menjelaskan bagi yang masih menggunakan materai lama yakni materai 6000 dan materai 3000 bisa menggunakan 3 agar dokumen tetap sah. Tarif bea materai Rp10.000 sudah mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021. Untuk itu masyarakat dapat menggunakan benda materai yang saat ini masih ada dengan minimal Rp9.000. Cara penggunaan materai 3000 dan materai 6000 untuk dokumen selama masa transisi sebagai pengganti materai Rp10.000 yaitu yang pertama, menempelkan materai 6000 dan materai 3000 secara berdampingan dalam suatu dokumen yang memerlukan materai sehingga nilai minimal yaitu 9.000 telah dipenuhi. Yang kedua, menempelkan 3 materai 3.000 secara berdampingan dalam satu dokumen yang memerlukan materai. Yang ketiga, menempelkan 2 materai 6.000 secara berdampingan dalam satu dokumen yang memerlukan materai. Hal ini dapat dilakukan paling lambat sampai akhir 2021. Cara pelunasan materai dengan kertas materai. Cara pelunasan bea materai pada pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 ada 2 cara pelunasan bea materai. Yang pertama dengan benda materai, yang kedua dengan cara lain yang ditetapkan Menteri Keuangan. Dengan benda materai, cara biasa yaitu menggunakan materai tempel atau kertas materai oleh wajib bea dan pemateraian biasa. Jika dengan cara lain yang ditetapkan Menteri Keuangan, ada alat lain yaitu pencetakan tanda lunas bea materai oleh Perum Peruri. Yang kedua, mesin teraan materai. Sebelum diterbitkan izin penggunaan mesin teraan atau pencetakan tanda lunas bea materai harus disetor di muka dengan menggunakan SSP atau GIR 5. Cara pelunasan bea materai dengan materai tempel. Pasal 7 ayat 3 sampai dengan 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 materai tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan bea materai. Materai tempel direkatkan di tempat di mana tanda tangan akan dibubuhkan. Pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas materai tempel. Jika digunakan lebih dari satu materai tempel, tanda tangan harus dibubuhkan sebagian di atas semua materai tempel dan sebagian di atas kertas. Cara pelunasan materai dengan kertas materai. Kertas materai yang sudah digunakan tidak boleh lagi digunakan kembali. Jika isi dokumen yang dikenakan bea materai terlalu panjang untuk dimuat seluruhnya di atas kertas materai yang digunakan, maka untuk bagian ini masih tertinggal dapat digunakan kertas tidak bermaterai. Bila ketentuan penggunaan dan cara penggunaan bea materai tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermaterai. Lalu ada cara pelunasan bea materai dengan mesin teraan materai. Caranya itu, yang pertama, pengusaha harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur PPN dan PTLL atau Kepala KPP untuk memperoleh izin menggunakan mesin teraan. Mesin teraan yang digunakan adalah mesin teraan yang tidak dapat melampaui jumlah angka pembilang sesuai dengan jumlah penyetoran bea materai. Perusahaan harus menyetor di muka bea materai sebesar Rp5 juta sebelum dikeluarkan izin penggunaan mesin teraan materai. Sebelum mesin teraan digunakan, dilakukan pemasangan segel terlebih dahulu. Pemateraian kemudian dilakukan terhadap dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dilunasi ditambah denda. Dokumen yang dibuat di luar negeri dan digunakan di Indonesia. Lalu ada denda administrasi dan kewajiban pemenuhan bea materai. Dokumen yang terutang bea materai tetapi bea materainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya dikenakan denda sebesar 200% dari bea materai yang tidak atau kurang dibayar. Pelunasan bea materai yang terutang berikut denda dengan cara pemateraian kemudian. Sekian penjelasan dari saya tentang mengenai bea materai pada tugas 10 pengantar lembaga keuangan dan perpajakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.